lembaga pendidikan Islam. Pertanyaannya, kenapa harus ada manajemen? Di situ ada kata manajemen, kemudian ada pengembangan, kemudian lembaga pendidikan Islam. Sudah dirikat ya Mbak ya tadi ya? Ini sudah ya. Jadi ada kata manajemen, nah, ada pengembangan, ada lembaga pendidikan Islam. Maka sebelum kita akan membahas secara detail ruang lingkup daripada manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam, maka harus kita lihat dulu apa itu manajemen. Apa yang Anda tahu dengan manajemen, Mas? Coba Mas, apa yang Anda ketahui tentang manajemen? Iya, pengaturan, pengelolaan, ya, perencanaan ini bagus. Kemudian pengembangan itu kan apa? Anda rumus bisa Anda ketahui tentang pengembangan, Mbak? Apa pengembangan? Pengembangan itu proses atau suatu perubahan yang terjadi dalam suatu lembaga. Ya, oke. Jadi kalau dalam konteks ini pengembangan itu perubahan proses dinamis yang dari keadaan satu berubah menjadi kondisi yang lain. Tapi dalam konteks psikologi perkembangan, jadi kalau dalam konteks psikologi perkembangan itu ada tumbuh, ada berkembang. Jadi kalau tumbuh itu lebih mengaruh pada aspek fisik, tumbuh berat badan, tinggi badan, tumbuh-tumbuhan dari sekian senti menjadi sekian mili menjadi sekian meter itu tumbuh. Kalau berkembang aspek psikis, jadi kecerdasan, emosi, pikiran, perasaan itu. Nah, makanya kalau pertumbuhan ekonomi saat ini telah mengalami suatu inflasi yang luar biasa, ditandai dengan mahalnya semua barang-barang pokok. Nah, misalnya. Kemudian lembaga pendidikan Islam apa itu? Apa yang Anda tahu lembaga pendidikan Islam? Yang belakang Mbak siapa? Mas Murki. Ayo. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Tapi kalau Islam, lembaga pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di situ akan berbeda dengan lembaga pendidikan yang tidak Islam. Nah, dalam konteks ini, Bu, apakah lembaga pendidikan di kita ini itu sangat beragam? Jawabnya iya. Coba sekolah saja, itu ada sekolah negeri yang government milik pemerintah. Itu semuanya adalah mungkin seragam dari era keseragaman, dan itu adalah sifatnya adalah sentral. Artinya apa? Semua pendanaan ini ditanggung oleh pemerintah. Gurunya, bangunan gedungnya, siswanya juga tidak bayar. Coba yang private, yang swasta. Swasta ini ragam pendidikan kita itu sangat banyak. Karena apa? Pertama, berdasarkan agama saja, setiap agama punya sekolah. Ya benda Islam masih dibagi lagi, ada Ma'arif yang berafiliasi kayak Ma'arif kan sekolahnya. Yang Muhammadiyah ada sekolah Muhammadiyah. Belum lagi nanti berbasis yayasan pribadi. Saulaika ala hudan min rabbihim, ya. Di Sidoarjo saja jumlah lembaga 680. Itu yang negeri nggak ada, sekitar kalau SD, SMA kemarin 14, SMA tinggal 11, sampai 48, SD-nya berapa Pak? 300 sekian gitu ya. Itu banyak swasta. Kemudian itu yang agama belum lagi, coba sama di sini aja yayasan-yayasan yang dekat itu ya, Insan Kamil, ada Yayasan Takmiriyah, ada Al-Falah, ada ini Syafi'iyah, ada Darut Taqwa, ada terus macam-macam ya, Al-Faroq, kemudian semua yayasan-yayasan itu mendirikan lembaga pendidikan. Belum lagi sekolah-sekolah yang dimiliki oleh instansi
pemerintah. Contoh misalkan kepolisian di sekolah enggak punya apa namanya? Bayangkara. Sing SMP, SD, Bayangkara kan? Banyak kan? Kemudian angkatan laut punya sekolah enggak? Punya. Hang Tua. Sampai ke pernah lihat nggak SD Hang Tua, sampai Hang Tua, SMP Hang Tua? Pernah lihat nggak? Itu punyanya siapa? Angkatan Laut. Kalau Bayangkara punyanya siapa? Polisian. Sampai sekampus sih punya UBARA, Universitas Bayangkara di Polda itu. Kemudian yang angkatan laut sampai dulu namanya Universitas Hang Tua. Sampai sak perusahaan pun lo duwe sekolah. Coba Petro Gresik, Semen punya sekolah namanya apa? Kampusnya yang di Gresik itu apa namanya? Ya Petro. Rokok Sampurna di sekolah enggak? Punya, ya namanya Sampurna. Punya, luar biasa. Belum lagi yang Katolik. Itu yang Santo Carolo, Santa Clara, Petra, itu semua luar biasa kan. Nah, itu nanti kalau lembaga pendidikan Islam ini adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh seorang Muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berbentuk apa? Sekolah, madrasah, dan pesantren. Makanya nanti manajemen kita akan kita lihat tiga aspek itu. Bu, kenapa sekolah kok termasuk lembaga pendidikan Islam? Iya, walaupun itu di bawah naungan Kemendikbud. Karena sekolah itu tidak semuanya negeri. Yang negeri bukan lembaga pendidikan Islam. Tapi kalau SMA Muhammadiyah, SMA Al-Falah, SMA Al-Hikmah, SMA Al-Fatah, Pak Miriyah, Ibnu Sina, SMA Al-Ghazali, Ibnu Al-Farabi, itu semua didirikan oleh Yayasan Muslim. Termasuk Anda ini adalah termasuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam sifatnya swasta. Kampus yang negeri di Surabaya kan hanya ITS, UNER, UNESA. Kalau di Malang apa? Universitas Brawijaya sama UM. Di Jogja UGM. Jakarta UI, di Bandung ITB, IPB ya. Ada 42 PTN. Ya, oke. Dengan demikian, manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah suatu mata kuliah yang akan membahas tentang pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang ada di pesantren, madrasah, dan sekolah. Sekarang saya tanya, apakah sama manajemen lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan Islam? Berbeda. Pendidikan pada umumnya dengan pendidikan Islam berbeda. Bedanya dari mana? Dari gurunya jelas, mensyaratkan gurunya seorang Muslim. Kalau SMA negeri mensyaratkan pendidikan gurunya kalau merekrut PNS apakah mensyaratkan seorang Muslim? Katolik boleh? Boleh. Ateis boleh? Tidak ada dulu. Buddha boleh. Jadi kalau sekolah-sekolah negeri itu ya guru kimia, fisika ya orang yang Hindu, ya orang yang Katolik. Tapi kalau misalkan di Muhammadiyah, apakah ada guru SMA Muhammadiyah kemudian Katolik gitu? Nah, boleh karena mensyaratkan bahwa pelamar pendidiknya harus seorang Muslim. Yang kedua siswanya, coba Anda lihat, maksud di SMA Muhammadiyah itu siswanya seragamnya kan pakai jilbab, yang lain kan tidak. Coba belum kurikulumnya pasti ada muatan Al-Islam dan Muhammadiyah. Di situ ada Al-Quran, ada fikih. Yang negeri SMA negeri sudah ada. Bahkan kalau sekarang yang pada lagi menjamur itu adalah boarding school ya, jadi sekolah berasrama. Oke, sampai di sini. Sehingga manajemen pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah mata kuliah yang akan membicarakan tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan Islam yang bercorak pesantren, madrasah, dan sekolah. Kita lihat ini maknanya pengelolaan. Silakan dibaca Mas. Manajemen Mas apa?
manajemen itu tadi sudah banyak yang menyebutkan, intinya kan mengelola. Nah, kalau nanti apakah sama perusahaan dengan sekolah? Sedikit berbeda. Kalau perusahaan nanti yang dikendalikan, dikelola adalah banyak bersifat benda mati. Tapi kalau lembaga pendidikan banyak melibatkan resource-nya adalah human resource, adalah manusia, guru dan siswa. Kira-kira ngatur perusahaan kalau ngatur sekolah kira-kira gampang nih, gampang perusahaan. Artinya kan di situ hanya benda mati, tapi produksinya itu nanti butuh luas. Nah, dalam konteks ini kita lihat, nah ini Henry Fayol ini siapa? Henry Fayol ini adalah orang ahli di bidang manajemen yang merumuskan. Jadi intinya hampir sama, ada perencanaan, planning, istilahnya POAK. Ada yang Pak Spidol ya? Ada Bu? Planning, organizing, actuating, dan kontrol. Jadi konsep manajemen sebenarnya hanya itu saja. POAK. Ini secara umum. Tapi nanti kalau di lembaga pendidikan itu ada leading, ada funding gitu ya. Jadi makanya kalau dari atas tadi juga begitu. Jadi manajemen di sini adalah mulai dari perencanaan, planning perencanaan, organizing mengorganisasi, actuating itu melaksanakan ya, controlling itu mengarahkan atau mengendalikan. Jadi intinya nanti konsep manajemen itu POAK, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, bisa kita akan lihat. Jadi nah ini tadi yang saya mengutip daripada tokoh-tokoh aja, termasuk tadi manajemen is distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish that objective by the use of human being and other resource. Sama. Jadi manajemen adalah suatu sistem yang di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol atau evaluasi pokok yang menunjukkan adanya suatu tujuan yang pada kepentingan tujuan yang dengan memanfaatkan atau memaksimalkan human resource atau human being atau sumber daya manusia atau sumber daya yang lainnya. Sama esensinya. Jadi di sini ada konsep. Nah, pertanyaan saya, Mbak, kira-kira yang perlu mengimplementasikan manajemen itu dalam konteks apa? Organisasi sekecil pun itu pasti akan membutuhkan manajemen. Contoh, organisasi yang paling kecil apa? Keluarga, kemudian sekolah, kemudian masyarakat, keluarga. Butuh nggak manajemen? Butuh. Coba dalam konteks keluarga itu kan al-imamun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Ar-rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Imra'atun ra'iyah, sama. Jadi seorang pemimpin juga harus, laki-laki rajulun juga harus dimintai pertanggungjawaban bagaimana dia memanage, mengarahkan istrinya, anak-anaknya, terutama dalam hal untuk keuangan, belanja. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Jadi laki-laki itu derajatnya akan sedikit lebih tinggi dibanding perempuan. Karena apa? Dia wajib untuk memberikan nafkah. Maka yang berkewajiban mencari nafkah adalah seorang suami. Tapi sekarang saya ngeri data yang terakhir saya baca hari ini tadi. Ternyata sejak tahun 2018 sampai sekarang itu grafik untuk pernikahan terus menurun. Misalkan kemarin dalam tahun 2015 itu masih ada sekitar 583.000 perkawinan. Sekarang ini tinggal 300 sekian. Kenapa kok sekarang cenderung
pernikahan yang tercatat di KUA Kementerian Agama cenderung terus menurun. Apa kira-kira dalam konteks ini? Nggak apa-apa, ini wacana saja. Ayo. Kenapa orang menikah kok semakin menurun? Apa kira-kira faktornya? Kalau kita mau analisis. Betul. Salah satu pemicunya adalah ekonomi. Dan di Jakarta malah nemen. Jadi yang Banten, Jakarta itu nemen. Satu kemarin di Jakarta, data Jakarta itu tahun 2018 sih masih sekitar hampir 5.000 sekian gitu ya. Sekarang terakhir tinggal 2.800 tahun 2022 2023 itu. Karena apa? Ternyata setelah ada penelitian responden menyatakan setelah ada undang-undang Omnibus Law yang tidak akan punya nasib yang jelas tentang pekerja worker, maka cenderung orang laki-laki tidak berani untuk menikah. Dan ternyata saya lakukan analisis, saya lakukan untuk pengamatan di sekitar saya, orang kos-kosan. Saya juga masuk di perusahaan-perusahaan, saya tanya, Mas usiamu berapa? Kan umur rata-rata hampir 30 years old, 31, 32. Are you married? No. Kenapa? Saya masih belum siap, belum punya modal untuk menikah. Salah satu faktor. Yang kedua, ini juga mengikuti gaya hidup orang Barat, seperti Cina, Jepang itu. Orang-orang di Belanda, orang di Jerman, Belgia tidak mau menikah, ogah-ogahan tapi kawin, ya. Artinya menikah karena dia harus punya istri, harus punya anak, dan mereka harus membiayai itu. Nah kemarin saya juga wawancara, saya didatangi dengan 3 ibu, pernah 3 kali itu curhat ke saya. Kenapa? Dia punya anak perempuan sudah usia 33 tahun, dia sudah mapan kerja di Pertamina, satunya di perusahaan asing, gajinya sudah sampai 15 juta, tapi dia tidak mau menikah. Kemarin yang terakhir itu lulusan UI, cantik, tetangga saya sudah lulus 4 tahun yang lalu, namanya Dias, yang namanya ibunya kan berharap untuk segera menikah. Ngapain sih Mak menikah itu? Menikah itu ribet. Kenapa harus punya suami, nanti ngurus suami ngelarang-larang, belum nanti aku hamil, belum nanti aku merawat anak, kok capek banget gitu. Aku nggak mau menikah, aku enak gini aja. Jadi dia kalau sudah weekend itu ya ke Singapura, ke Malaysia, tuli-tuli gitu ya, dia menghaluskan traveling gitu, bebas gitu. Nah ini sudah gaya-gaya. Nah ini apakah nanti termasuk Jepang sekarang krisis tenaga kerja? Kenapa mereka memang orang sana tidak mau punya? Nah, apakah tadi analisis daripada pakar itu berbeda perspektif? Ada perspektif ekonomi, iya nanti bagus Indonesia nanti kalau perkawinan itu menurun maka nanti akan terjadi tahun 2035 kali emas, maka jumlahnya ideal. Semakin sedikit jumlah penduduk akan semakin bagus tingkat ekonomi. Nanti dulu, dari Cina datang ke sini itu sudah 10 juta. Kita ditekan untuk tidak boleh produksi, untuk punya anak, sementara negara kita dengan konsep-konsep yang ini untuk mendatangkan orang-orang asing yang dengan konsep ada misi-misi tertentu. Tak tahu itu di Singapura ini dalam konteks dan keluarga harus ada manajemen. Bagaimana seorang istri kalau dia dibiayai oleh suami, bagaimana dia harus memanage keuangan, ya toh, sampai detailnya. Bu, saya ini seorang istri nggak kerja, saya dijatah oleh suami saya 10 juta, tapi saya itu tiap bulan nggak habis, saya simpan uang saya setiap bulan sisa sekitar 7 juta. Apakah boleh saya itu ngasih uang ibu saya? Gimana? Itu ternyata dalam fatwa tarjih harus minta izin dulu kepada suami karena itu adalah hartanya suami. Lain lagi dengan saya, karena saya dapat uang sendiri, ya tidak harus izin. Nah ini memerit yang merencanakan ya bagaimana dengan uang. Bahkan ibu-ibu yang bijak sekarang ini sudah posisi hamil saja sudah family planning.
bagaimana anaknya nanti sudah diinvestasikan untuk tabungan tabungan pelajar itu untuk ditabungkan. Ini kan sudah manajemen. Nah sekarang dalam konteks di sekolah Anda ini kan ada ketua, Mas Wildan sebagai ketua, Mas Kuai sebagai wakil, ada bendaharanya? Ada. Apakah itu cara kerja manajemen apa bukan? Iya. Maka di situ manajemen itu, di situ ada suatu organisasi, ada sekelompok orang yang di situ melakukan suatu aktivitas, pasti harus ada manajemen. Tanpa manajemen impossible to success. Nah itu jadi semua organisasi sekecil apapun, bahkan sampai itu saya itu mau mampu saja itu harus ada EO, event organizer. Saya kemarin mengisi Baitul Arqam keliling-keliling mulai dari Januari, Februari, Maret di 38 kabupaten kota. BA itu ada EO, event organizer, ada OC. Itu gitu bagaimana dia merencanakan menjadwalnya, siapa yang bertugas mulai dari hari Sabtu sampai pada hari Minggu, sampai imam training, imam sholat, itu kan manajemen. Paham ya? Jadi kita ini harus betul. Apakah manajemen ini juga diatur? Nah, jadi ini mengelola, mengatur organisasi untuk mendapatkan hasil yang baik. Tapi dalam konteks Islam jangan ini tapi bermuara pada mencari keridhaan Allah, nilai-nilai Islam. Sehingga konsepnya sama, planning, organisasi, koordinasi, controlling, motivation, dan leading kepemimpinan. Saya kira sama nanti akan saya share. Nah, jadi simpulannya manajemen ini adalah suatu usaha ke arah tujuan, sistem kerjasama harus. Nah ini siapa yang punya peran dalam mensukseskan manajemen? Siapa? Pemimpin. Makanya dalam satu keluarga siapa yang jadi pemimpin? Ibu ya pemimpin loh, ayah ya pemimpin juga. Dalam organisasi kelas coba ada dari makan ya, ada melibatkan ornamen, ada material, ada mami, nanti akan kita lihat usul-usulnya. Nah bagaimana Islam akan menata manajemen ini lain? Silahkan Anda pahami, Anda cermati ayat ini. Ada di surah Asy-Syajdah. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin berapa? Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatan mimma ta'udun. Apakah itu dalam konteks disebut dengan yudabbiru itu artinya mengatur. Nah kalau akan 3 menit, 5 menit
Coba sekarang kaitannya dengan tata surya saja. Bagaimana keteraturan bumi mengelilingi matahari dengan beberapa planet Merkurius, Venus, Neptunus, Saturnus, Uranus, Neptunus sampai Pluto itu katanya nggak ada sekarang ya. Itu kan sudah begitu teraturnya, ya toh? Nah ini kan sudah manajemen. Nah, ini baru diimplementasikan dalam tataran kehidupan sosial bermasyarakat. Kemudian, nah sekarang coba dibaca Mbak siapa? Tapi alasan pentingnya manajemen. Yang keras? Oh nggak kelihatan, baiknya aja yang dekat. Alasan pentingnya manajemen mencapai tujuan karena dengan manajemen dapat mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Jadi satu kata kunci itu mencapai tujuan. Bagaimana suatu kegiatan, suatu usaha, suatu proses tanpa harus ada manajemen. Wong sak kecil-kecilnya lho ya, paribasane lho sampean ku arep lunga pengen mau kemana Mbak sebenarnya? Mbak Nana. Rek, aku lho pengen tasyakuran saya ini hari Milad. Ayo kita mau mengadakan saya mau ada acara di rumah makan kendi misalkan. Itu aja lah, gak mungkin dia itu gak punya konsep direncanakan. Aku ngajak yang rumah makan kendi temanku satu kelas ini, kalau yang offline ini jumlahnya berapa ini? 20 lebih ini ya. Kan sudah kalau temanku 20 budgetku hanya sekitar 2 juta. Cocok tanya kendi kira-kira. Padahal yang kendi itu loh satu orang bisa budgetnya kalau makan ini es yang ini aja ini 50.000 mangkok kecil itu. Terus kerang nenek itu, kol nenek itu 50.000. Wah gak cukup, gak sana kelasnya kendi. Nanggone Joyo wae. Kan kelasnya beda. Joyo itu seket sih murah meriah. Golek kelas yang rada murah maneh. Kemarin nanggone Fai Hotel tasakuran nanggone CSD kono murah. Nah, itu kan udah itu apa? Perencanaan ya, Mbak ya. Apalagi harus sampai mau merit. Aduh, hitungnya luar biasa. Nah, pertama adalah tujuan mempermudah. Yang kedua naik, Mbak, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dengan manajemen yang baik dapat menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti karyawan, masyarakat. Nah, itu kalau dalam organisasi. Makanya dalam manajemen, kalau dalam konteks ini pasti harus ada leader, pasti anak seorang manajer. Manajemen itu orangnya, manajer kegiatannya adalah manajemen, mengelola, mengatur, mengorganisir, mengkontrol, Nah, konsep dasarnya manajemen itu ini karena kita nanti saya share ini nanti dibaca sendiri ya konsep dasar manajemen tadi. Oke, saya mau lihat ya sebenarnya proses manajemen ini yang pada umum tadi POA, planning, organizing, actuating, control. Ini secara umum ini yang dikemukakan oleh para ahli. Nanti kalau dalam konteks pengembangan di ini akan dikembangkan. Ini saya kira siklusnya ya. Ini melibatkan 5M. Apa itu? Human resource, manusia. Karena di sini ada pelakunya material. Apa itu? Benda. Apakah di sekolah juga kalau perusahaan jelas ada raw input bahan mentah, kemudian proses, kemudian output bahan jadi. Jadi kalau sekarang proses suatu perusahaan itu nanti dikembangkan proses manajemen perusahaan itu mulai dari perencanaan awal itu kan